Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran tema Subtema 1 PPKN. Tata tertib aturan di rumah. Perhatikan di sini ada huruf kapital dan huruf kecil. Masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan huruf kapital? Ya, jadi huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, di sini ada huruf A kapital dan A kecil, B kapital dan B kecil, C kapital dan C kecil, dan seterusnya. Nah, fungsi huruf kapital itu, ya, huruf kapital dituliskan pada saat menulis nama, huruf pertama kali menulis nama, dan ketika kita menulis pertama kali itu hurufnya pakai huruf kapital. Terus kalau mau nulis nama kota, nama tempat itu pakai huruf kapital. Kita lanjut. Contents. Ya, jadi kita di sini akan belajar tentang memahami aturan di jalan raya dan memahami aturan bermain bersama teman. Yang pertama, memahami pentingnya aturan di jalan raya. Bisa kalian lihat di sini ada anak-anak yang sedang mengalami kecelakaan di jalan raya. Nih. Bella dan Buddy lihat peristiwa kecelakaan di jalan raya. Untuk teksnya bisa kalian lihat di halaman 45 ya. Bella dan Buddy berjalan di trotoar. Bella lihat beberapa orang berlari. Orang-orang akan menolong seorang pemuda. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Bella jadi ingat pesan ibu. Di jalan kita harus hati-hati. Kita harus berjalan di trotoar. Kita harus menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Nah, perlu kalian ingat ya, kalau mau nyebrang itu harus menyeberang di jembatan penyeberangan jalan. Nah, di sini ada jembatan penyeberangan orang ya, khusus untuk orang-orang yang mau nyebrang melewati jembatan ini nih. Jangan nyebrang di asal tempat. Akibatnya seperti ini kalau nyebrang di asal-asal tempat. Atau kalau tidak, kita bisa nyebrang melalui zebra cross. Ada di bagian jalan tuh ada yang hitam putih, hitam putih. Nah, itu jalan khusus untuk orang yang mau nyebrang. Kita lanjut ke halaman 46. Istilah titik-titik di bawah ini berdasarkan cerita di atas. Pilihlah jawaban yang sesuai. Nomor 1, Bella dan Buddy melihat peristiwa. Bisa kalian pilih jawabannya ada di sini, yang mana yang kira-kira tepat. Terserempet, kecelakaan, menolong, jembatan, atau pemuda. Iya, Bella dan Buddy melihat peristiwa kecelakaan. Silakan disilang kemudian ditulis ya. Yang R-nya ini diganti dengan huruf N ya. Kemudian, yang nomor 2, orang yang berlari untuk titik-titik seorang pemuda. Jawabannya menolong. Silakan ditulis. Nomor 3, pemuda itu jatuh karena terserempet sepeda motor. Ditambahin T, ini kepotong semua hurufnya. Terserempet ditambah T ya di ujungnya ya. Kemudian yang nomor 4, pemuda itu seharusnya menyeberang di jembatan penyeberangan. Ini diganti dengan N, jembatan. Pakai N bukan pakai R. Ini kepotong jadi kayak kelihatan seperti R. Padahal ini N, diganti N ya, jembatan. Kemudian orang-orang menolong pemuda itu.
Nah, betul. Silakan disalin yang di halaman 46. Kita lanjut ke halaman 57, memahami pentingnya aturan di jalan raya. Tentang sopir mikrolet ugal-ugalan. Bella naik mikrolet bersama Siva. Sopir menjalankan mikrolet dengan kencang. Sopir tidak mematuhi aturan lalu lintas. Para penumpang menjerit ketakutan. Pak polisi menghentikan mikrolet itu. Pak polisi menegur sopir yang ugal-ugalan. Sopir mikrolet meminta maaf kepada polisi. Sopir mikrolet juga minta maaf kepada penumpang. Meskipun telah meminta maaf, sopir mikrolet tetap ditilang oleh polisi. Surat-surat kendaraan ditahan oleh polisi. Gambar 2.21, penumpang mikrolet ketakutan. Nah, ini merupakan contoh tidak patuh aturan di jalan raya ya. Sopirnya ugal-ugalan, mengibatkan para penumpangnya ketakutan. Tuh. Nah, ada juga memahami aturan bermain bersama teman-teman. Di sini akan kita pelajari tentang aturan saat bermain dengan teman-teman. Halaman 60, silakan dibuka halaman 60-nya. Gambar 2.28, saat bermain dengan teman tidak boleh saling mengejek. Saat bermain dengan teman-teman, kita bisa buat kesalahan. Contoh kesalahan itu seperti berikut ini. 1. Tidak sengaja merusak mainan teman. Yang kedua, mengejek teman yang kalah bermain. Yang ketiga, sombong karena menang dalam permainan. Yang keempat, marah karena kalah dalam permainan. Bila kamu berbuat salah, harus meminta maaf. Meminta maaf merupakan tindakan terpuji. Tindakan terpuji itu adalah tindakan yang baik, yang bagus. Janganlah segan meminta maaf. Sebelum bermain, tentukanlah aturan permainan. Patuhi semua aturan yang disepakati. Bermain bersama pun menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi kalau main itu nggak boleh ngejek temen, dan kalau menang nggak boleh sombong, serta kalau salah nggak boleh nangis ya. Kalau kalah nggak boleh nangis. Namanya saja bermain. Jadi kalau bermain itu ada yang menang, ada yang kalah. Halaman 73, bersikap adil terhadap teman. Bella, Lina, dan Yudi mengerjakan tugas bersama. Setiap orang bekerja, tidak ada yang bersantai. Semua ingin menyelesaikan tugas dengan baik. Lain halnya dengan Dio. Saat bermain, saat teman-temannya bekerja, Dio asyik bermain. Dio tidak mau mengerjakan tugasnya. Bella, Lina, dan Yudi bersikap adil. Mereka mengerjakan bagian tugasnya masing-masing. Adapun Dio bersikap tidak adil terhadap teman-teman. Dio bersikap sesuka hatinya. Tanpa bekerja, Dio ingin mendapatkan hasil. Halaman 73, gambar 2.49, Bella dan teman-temannya bekerja sama dengan baik. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, 2.50, Dio tidak bekerja sama saat mengerjakan tugas. Ini contoh yang tidak adil. Teman-temannya bekerja, sedangkan dia tidak mau membantu, dan Dio ingin mendapat hasil yang bagus. Ini contoh yang salah. Jadi kalau teman-temannya bekerja, ya kalau kerja kelompok, teman yang lain kerja, kita harus ikut kerja. Mainnya nanti setelah pekerjaan bersama selesai. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan halaman 72 dan halaman 77 nomor 1 dan 2. Yang halaman 72, beri tanda centang pada kalimat yang sesuai dan beri tanda silang pada kalimat yang tidak sesuai.
Kemudian dilanjutkan dengan halaman 77 nomor 1 dan 2. Nah, silakan dikerjakan. Setelah itu jangan lupa difoto dan dikirim ke Miss. Oke, selamat mengerjakan. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.